wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman, hari ini kita mau mereview dan juga cek sound DLMS produk dari DBX. Ini ya, DBX 260 sesuai request teman-teman. Nah, kemarin banyak sekali yang merequest ke saya tentang DLMS DBX 260. Jadi buat teman-teman, apa sih perbedaannya? Nah, seperti itu yang ditanyakan, seperti itu. Kebanyakan tanya, Mas, apa sih perbedaannya? Kenapa kok produk DBX itu mahal? Padahal teman-teman punya DLMS mungkin harga 3 juta dapat 4 input keluar 8 ada. Harga 4 juta ada yang 2 input keluar 6 ada. Harga 5 juta 4 input keluar 8 ada. Jadi bervariasi. Di pasaran saat ini memang DLMS sangat banyak sekali model, mulai dari yang versi KW atau yang versi original merek lain. Banyak merek ya, contohnya ada produk dari Wisdom yang kita jual, ada produk dari Paslab, ada produk dari Asli yang kita jual. Nah, di situ teman-teman mesti bertanya-tanya, Mas, lah terus apa sih sebenarnya perbedaannya? Padahal fisiknya, nah, fisiknya ya sama segini. Tapi kenapa toh, Mas? Kalau DBX kenapa mahal? Harganya kenapa di atas 11 juta? Kenapa kok harganya mahal? Nah, teman-teman penasaran, banyak yang tanya seperti itu. Jadi buat teman-teman nanti kalau mau mengcompare langsung, nah nanti bisa datang langsung ke sini. Jadi yang jelas secara signifikan adalah suara. Suara itu nggak bisa dipungkiri, itu berkaitan sama preamp input. Nah, itu preamp input dan output ini nanti yang akan menentukan suara kualitas dari produk DBX ataupun produk yang lain. Jadi sudah barang tentu ya, kalau teman-teman beli dengan harga murah DLMS sudah pasti ya kualitas input dan outputnya yang kurang bagus seperti itu. Tapi ya kembali lagi ke kebutuhan sebenarnya itu. Terus, Mas, kenapa ya saya melihat produk DBX ini kok banyak yang harga murah, bahkan di online ada DBX harga 2 juta. Nah, itu kita perlu ketahui bahwa itu adalah DBX KW. Nah, jadi teman-teman harus tahu DBX KW. Kalau DBX KW harganya murah, 2 juta, 3 juta. Nah, terus perbedaannya apa? Ya jelas perbedaannya adalah barangnya beda, suaranya beda, fiturnya pasti beda. Yang jelas adalah suaranya. Mungkin teman-teman punya ya di rumah ya, punya DBX KW, Mas, suaranya kok seperti ini. Jadi jangan sampai nanti teman-teman ngira kalau DBX itu suaranya nggak enak. Kalau DBX ori yang kayak gini suaranya wah ya balap pol, dan juga fiturnya lebih komplit. Oke, langsung aja kita ulas dulu ya. Nanti ngulasnya kita mungkin ya beberapa fitur aja, karena DBX ini fiturnya sangat banyak, sangat beda dengan DLMS yang model-model lain, yang model simple. Jadi kalau yang sudah pernah kita review itu bisa dibilang simple. Kalau DBX kayak gini fiturnya memang banyak, beda dengan DLMS yang seperti kita biasa gunakan. Ini untuk nanti teman-teman ketika membeli produk DBX yang original, yang teman-teman dapatkan yang pertama adalah teman-teman nanti sudah dapat driver. Nah, ini driver. Nah, ini driver yang bisa teman-teman gunakan nanti untuk menghubungkan ke komputer. Ini drivernya. Dan ini ada buku manual. Nah, buku manualnya langsung ditulis ya, DBX by Harman. Jadi ini adalah salah satu produk dari Harman, produk DBX original. Jadi kalau teman-teman beli yang KW, ya bukan Harman yang buat. Terus yang buat siapa, Mas, kalau beli yang KW? Ya nggak tahu. Karena yang KW itu banyak banget. Bahkan teman-teman kemarin ada yang beli KW nggak bisa digunakan, akhirnya kesini lagi beli merek lain. Nah, itu karena tergiur dengan harga online 2,5 juta dapat DBX. Wah lah ya, itu konyol. Nggak mungkin dapat. Dibelikan yang asli dapat 6 buah. Dibelikan yang asli dapat 6 buah dengan harga 11 juta ke atas. Ini rata-rata harganya masih 12 sampai dengan 13 juta untuk harga jualnya. Jadi buat teman-teman kalau beli yang ini memang harganya mahal, tapi kualitasnya bagus. Terus teman-teman nanti dapat DVD kayak gini.
Terus ini teman-teman juga dapat nanti kabel. Nah, untuk kabel nanti teman-teman dapat kabel ini namanya RS232. Ini kabel RS232 original DBX. Ada tulisannya DBX ya. Ini kabel RS232 bawaan DBX. Nah, yang ini tidak ada bawaannya. Kalau ini punya saya. Ini punya saya. Jadi kalau DBX bawaannya RS232. Jadi ini bisa digunakan di mana, Mas? Ini bisa teman-teman pasang langsung di PC. Kalau PC itu ada RS232. Kalau laptop nggak ada. Jarang yang ada RS232. RS232 itu kayak gini potnya. Jadi ini fungsinya kayak USB ya, untuk meremote sebuah mesin seperti itu. Itu pakai kabel kayak gini. Ini kabel RS232. Kalau yang ini bawaan, yang ini nanti saya kasih buat teman-teman yang beli DBX di saya. Semua saya kasih kabel RS232 ke USB. Ini tak kasih gratis. RS232 ke USB saya kasih gratis buat teman-teman yang beli DBX di sini. Kalau bawaannya dari pabrik ini. Nah, ini. Terus ada kartu garansi. Nah, ini ada kartu garansi dari distributor resmi. Terus ini, pokoknya kalau beli teman-teman beli yang original pasti dapat komplit ya. Ada kartu garansinya dari DBX, dari importernya. Jadi barangnya aman. Jadi teman-teman jangan takut zong. Pokoknya kalau teman-teman beli original DBX pasti ya kualitasnya sesuai dengan harganya. Harganya mahal tapi kualitasnya jos. Oke, sekarang saya review dulu ya dari belakang sambil kita minum. Oke, ini belakang. Jadi di DBX 260 ini di sini ada kabel power yang pasti ya, kabel power model kabel power PC. Tombol on off ke bawah ya. Kalau nyalakan, kalau ini mati. Ini untuk pot remote. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan langsung di RS232-nya di sini. Terus ini ada kontrolnya yang menggunakan LAN juga. Terus untuk outputnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini ada 6 output. Inputnya ada 2 ya, 1, 2. Yang ini apa, Mas? Ini bukan input. Yang ini fungsinya untuk mic RTA. Jadi di DLMS ini sudah ada otomatis equalizer. Jadi teman-teman bisa nge-EQ secara otomatis. Tinggal dipasangi mic RTA. Mic RTA kayak gimana Mas? Jadi mic RTA itu, nah itu di stand saya itu. Nah, itu mic RTA. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya mic itu nanti bisa dipasangkan di sini, bisa melakukan auto EQ. Tapi nek saya nggak senang karena saya suka nih ya wes tak custom sendiri. Buat teman-teman mungkin yang nanti senang sama auto EQ, nanti teman-teman bisa melakukan auto EQ di sini. Tinggal teman-teman nanti masukkan mikrofon RTA di sini, terus nanti di auto EQ. Terus ini inputnya 1 dan 2. Jadi ada 2 input ya. Input channel 1, channel 2. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan 2 channel input ini digunakan untuk melakukan input musik dari mixernya. Wes lah Mas. Wes. Lewangin gini Mas. Itu ya, lanjut. Terus ini DBX dia menggunakan trafo, toroid. Trafo kecil di dalam. Jadi dia tidak menggunakan SMS. Modelnya seperti ini. Makanya agak berat ya daripada yang DLMS tipe lain tuh. Terus selanjutnya kita nyalakan dulu Mas kabel power Mas. Kita nyalakan dulu. Untuk fiturnya depan, kontrolernya di depan. Ini sebenarnya di sini sudah dijelaskan fungsi dan juga fitur dari produk DBX 260 ini. Di antaranya apa? DLMS ini bisa teman-teman gunakan untuk memotong frekuensi atau crossover. Jadi sudah ada crossovernya, ada grafik EQ-nya, ada parametric EQ. Mas, belakang piano gitu ya. Silo enggak? Rotok ya. Nah, rotok maju sini. Nah. Ada parametric EQ, ada auto EQ. Nah, ini yang penting. Parametric EQ sama grafik EQ ini ya wis equalizer, kurang lebih seperti itu. Terus auto EQ, jadi nanti teman-teman bisa melakukan auto EQ
Wah itu dong. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa kita bisa meng-auto EQ di DLMS ini. Ada limiter. Jadi teman-teman kalau mau melimit speakernya nanti ada limiternya juga. Terus ada delaynya, ada feedback suspension, ada kompresor dan juga ada RTA dan juga ada ABC di sini. Jadi teman-teman langsung nanti bisa menggunakan semua fitur yang ada di DLMS ini. Dan di DLMS ini sebenarnya juga sudah ada frekuensi ya. Nanti untuk teman-teman pemotongan frekuensi, nah di sini ada 40 Hz, 63 Hz, 100 Hz, 160, 250 selain nanti di layarnya. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan EQ ataupun panduan EQ yang ada di sini. Terus ini ada fader. Di sini teman-teman bisa putar-putar nanti untuk mengatur pengaturan yang pengen di mana dipilih, dan ini juga bisa diklik, bisa dibuat selektor. Terus untuk menu-menu yang ada di sini ada crossover, ada EQ, ini next, ini untuk melanjutkan lembar kerja ya. Jadi yang ini untuk mengatur lembar kerjanya next atau brief seperti itu, next pack ya, next pack. Jadi nanti teman-teman bisa melanjutkan pack selanjutnya pakai ini dan ini. Kalau ini isi yang ada di dalam fitur, ada EQ, ada crossover, ada di sini nanti pilihan program, ada dynamic, terus ada delay, ini ada kompresor limiter, dynamic, input, output. Terus yang bawah ini apa mas? Yang bawah ini utilitasnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang bawah ini diklik satu kali atau lama. Kalau teman-teman nanti mau menggunakan RTA diklik lama, ada wizard juga, ada del kalau mau teman-teman menghapus atau store, ada meter juga, utilitas, program dan juga config. Jadi kalau yang bawah ini ngekliknya lama seperti ini, lama. Kalau pengen menunjukkan dua menu, tapi kalau yang atas ini cukup satu kali. Jadi pada intinya kalau untuk ekualisasi dan juga crossover yang kita gunakan adalah yang ini. Ini yang kita gunakan. Itu inputnya ada di sini indikator, outputnya ada di sini. Ini mute per channel. Oke ya, langsung tak nyalakan. Nah ini langsung nanti teman-teman akan menyala seperti ini. DriveRack DBX 260, DriveRack DBX 260 loading. Nah ini masih loading ke Windows-nya ataupun ke operating system yang ada di dalam DBX ini. Oke, terus selanjutnya saya tunjukkan dulu caranya mengoneksikan ke komputer. Kalau teman-teman nanti mau menggunakan komputer, yang pertama kabel RS232 dipasang seperti ini. Laptopnya kita siapkan. Terus RS232 dipasang di belakang. Ini kabel RS232 nya di sini ya. Di sini RS232. Lalu kita pasang di sini untuk laptop saya. Nah, ini USB saya langsung pasang di laptop. Setelah itu teman-teman nanti di copy saja ya drivernya. Punya saya sudah tak copy. Nah, jadi sudah saya copy di sini. Nanti bawaannya ini ya, ini bawaan dari DBX. Nanti diklik support, di dalam sini ada driver dan juga lain-lain. Software-nya ada di sini. Nah, ini software-nya. Ini ya. Coba kita buka langsung untuk software-nya. Nah, kalau software sudah terkoneksi nanti teman-teman bisa langsung buka di sini. Jadi ketika teman-teman nanti membuka, teman-teman nanti akan melihat di sini ada online network dan juga ready. Dan di sini nanti akan ada kecil mungil, di sini kecil mungil. Kita tinggal klik 2 kali, nah maka akan tampil. Jadi teman-teman, kalau di DLMS lain kan layarnya gede. Kalau di DriveRack 260 ini cuman kecil mungil kayak gini. Saya juga bingung ini sama yang buat ini, memang ya mungkin dibuat sedemikian rupa karena di kelas produk DBX ini harganya murah. Tapi yo ini agak lucu sih, kayak kecil banget. Kayak gini ini nggak bisa dibesarin ya, nggak bisa digeret-geret, nggak bisa dibesarin. Jadi ini konfigurasi kalau teman-teman nanti pengen melakukan konfigurasi. Jadi di sini ada meter, nah ini ada input sama output. Konfigurasi ada di nomor 2. Terus nanti di bawah ini ada load, kalau mau load program, ada store-nya juga. Kita mau pakai store yang mana? Terus ada wizard, ini fitur ataupun nanti DLMS ini mau digunakan untuk apa sih? Ini pentingnya di DBX 260. Jadi ketika teman-teman membeli DBX 260 ini harus teman-teman ketahui dulu. Ini mau tak gunakan untuk apa? Karena apa? Nanti ketika konfigurasi di DBX ini beda dengan DLMS lain.
Kalau di DLMS lain itu konfigurasi bisa kita custom ketika kita sama jalan. Jadi untuk menu-menu contohnya BEQ, terus limiter, terus delay itu sudah muncul ketika teman-teman membuka DLMS. Tinggal mana yang mau di delay, channel berapa yang mau di delay, channel berapa yang mau dikompres. Tapi tidak demikian di DBX. Kalau di DBX teman-teman harus menentukan dulu konfigurasi. Jadi kita ini punya DLMS mau digunakan untuk FOH, monitor, atau digunakan untuk monitor sama FOH. Harus teman-teman ketahui ini. Tapi, nah ini ada tapinya. Oke ya, ini saya matikan ya. Karena di PC ini sangat kecil mungil. Ini kalau kita jelasin nanti malah agak ruwet teman-teman ya. Karena kecil banget. Nah ini saya cabut dulu. Nah teman-teman lihat di belakang. Jadi ini inputnya cuma ada 2. Ini inputnya cuma ada 2. Berarti gimana kalau saya mau menggunakan plus monitor? Jelas ini nggak bisa. Karena apa? Karena FOH nanti sudah jelas kita pakai input 1 dan 2. Karena dari mixer 2, berarti kita butuh input 1 dan 2. Mas, kalau dari mixer 1 gimana? Ya bisa aja, tapi kalau saya sendiri mesti tak gunakan dua-duanya, main L dan R, karena saya membutuhkan input 2 agar suaranya sempurna, kanan dan kiri semua masuk ke DLMS saya, dan FOH nya biar bunyi semua. Itu kalau saya. Tapi kalau teman-teman mau gunakan cara lain terserah. Contohnya kalau mau tak gunakan plus monitor, berarti ini sama ini sama ini diinputi bareng bisa. Nanti FOH nya mungkin kalau main 3W 1 2 3 FOH, yang ini buat monitor. Atau kalau main 4W yang FOH nya 1 2 3 4, yang ini buat monitor. Tapi dengan catatan monitor di sini inputnya bareng sama ini. Karena inputnya cuma 2. Jadi nggak bisa disendirikan atau kita ngambil dari auxiliary. Jadi kita hanya bisa masukkan input dari mixer kita cuma 2 input. Ingat ya itu. Jadi monitor yang kita gunakan di sini harus sama sejajar dengan ini. Jadi kalau saya nggak nyaman. Jadi kalau inputnya cuma 2, nek saya cuma tak pakai buat FOH aja, monitornya pakai DLMS lain. Oke ya teman-teman. Jadi kalau kesimpulannya, kalau teman-teman nanti mau menggunakan monitor sama FOH nanti secara dipakai DLMS semua, inputnya jelas kurang. Jadi DLMS ini alangkah baiknya nek dipakai FOH, monitor. Jadi punya 2. Yang monitor, yang FOH. Jadi teman-teman harus punya seperti itu. Agar apa? Agar nanti teman-teman bisa membedakan input. Karena kan kalau inputnya LR dari mixer masuk ke FOH, AUX 1 masuk ke monitor lah. AUX ini nanti masuknya di sini nggak bisa karena inputnya di sini cuma 2. Jadi harus ada 3 sampai 4 input. Makanya ketika teman-teman membeli DLMS produk dari DBX harus ditentukan dulu. Ini mau tak gunakan untuk apa? Ini sangat penting. Contohnya ya, kita contohkan sekarang. Ini mau tak gunakan untuk FOH, bukan untuk monitor. Nah, ini contohnya. Nah, ini mau tak gunakan untuk FOH. Yang pertama nanti teman-teman bisa ngambil preset di sini. Jadi presetnya di sini sudah ada ya. Mulai dari jari nomor 1. Ini nomor 1 ini apa nih? Nah ini profil yang sudah dibawakan ya. Contohnya nomor 1 tak load. Ini saya load nomor 1. Jadi saya ngeload nomor 1 pengaturan dari pabrik yang sudah dibawakan. Ini 2x3 atau 3 zone. Nah, 3 tempat. Kurang lebih seperti itu ya profilnya. Kalau teman-teman nanti mau menggunakan yang lain ini 2x3, ini 1x4, 2x5, 5x4. Jadi ini profilnya ada sampai dengan 50. Ada 50 profil bawaan dari pabrik. Jadi ada 50 profil bawaan dari pabrik. Terus routingannya Mas, contohnya kalau saya pakai yang nomor 50, ini nomor 50 tak pakai ya. Kalau nomor 50 saya pakai, ini routingannya PEQ jadi 1. Jadi dari input ini PEQ jadi 1. Terus GEQ jadi 1. Ini kompresor limiter delay.
delaynya jadi satu. Terus di sini model outputnya seperti ini, seperti di gambar. Tapi kalau saya model seperti ini malah bikin pusing ruwet. Karena apa? Tidak sesuai selera yang kita inginkan. Kalau saya tetap tak custom sendiri. Kalau ini kan bawaan dari pabrik, biar plug and play. Jadi contohnya kalau teman-teman punya speaker ya wis produknya JBL, ini sebenarnya sudah dibawahi dari sana. Jadi teman-teman nanti bisa ngambil dari sini. Nah ini di sistem setup. Nah ini ya contohnya di sistem setup ini sudah ada pengaturannya. Contohnya kita mau pakai GEQ, terus wire-nya nanti pakai di insert di program yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, di sini main speaker nih sebenarnya sudah di reset nih dari pabrik. Tapi kan speakernya kita bukan JBL. Jadi JBL versi apa di sini semua sudah dibawahi. Nah, JBL. Nah, beberapa seri JBL sudah ditulis di sini. JBL M Pro juga ada, MP215, MRX 512, JBL Eon. Semuanya ada teman-teman. SRX ini ya. SRX juga ada. Nah ini PRX, wah speaker mahal-mahal semua ini. Jadi di BK ini sudah dibawahi profil dari pabrik. Speakernya yang Geopos sebenarnya sudah dibawahi. Jadi aslinya naik speaker JBL, wes gak pusing-pusing, tinggal di load aja. VRX juga ada, wes berbagai macam Meki. Produk-produk Meki juga masuk sini. PV juga masuk ada. Yamaha wes masuk. Jadi enak asli nih. Kalau teman-teman punya speaker yang bodoh tinggal diklik-klik aja. Tapi itu mahal banget. Oke. Jadi kalau saya nanti akan saya custom. Oke ya, ini sekedar pengetahuan buat teman-teman bahwa sebenarnya bahkan ini tak kasih tahu ya. Power amplifier speaker subwoofernya pun juga sama ya, sudah dibawa. Bahkan power amplifiernya, high amplifier, ini produknya Crown, semuanya sudah ada di sini. Ini power amplifier. Terus high sensitivity. Nah ini mau pakai apa? High amplifier, level. Nah semua sudah low amplifier, Crown tipe apa? Mesti dibawahi semua. Low sensitivitas. Nah, jadi sebenarnya sudah dibawa semua teman-teman. Produk dari DBK ini wis aslinya wis dibawa semua, routingan dari pabrik yang kita bisa terapkan di speaker produk-produk JBL, PV dan juga Yamaha. Nah, tapi karena speaker kita bukan, ya wis, kita custom sendiri aja. Nah, itu. Oke ya, sekarang tak custom. Jadi profil yang dari sana kita tidak pakai. Oke, kalau mau custom, contohnya ini saya mau custom nomor mau custom ini saya mau pakai nomor 7 aja teman-teman ya, karena nomor 7 menurut saya ini lebih komplit, juga sudah disendirikan, jadi kita tidak terlalu pusing. Sekarang saya akan load dulu. Ini saya load ya nomor 7, profil nomor 7. Makanya DLMS ini kudu ditentukan benar-benar ini mau digunakan untuk apa, output ini mau digunakan untuk apa, harus kita tentukan benar-benar dulu, jangan sampai salah nyeting. Nah itu. Oke, ini saya pakai nomor 7. Sekarang saya edit. Ini saya edit ya, konfigurasi. Sekarang nomor 7 ini saya gunakan PEQ di ini PEQ ya, bukan GEQ. PEQ di nomor di channel A, dan yang B saya juga PEQ. Jadi AB PEQ semua ya. Teman-teman lihat, ini saya buat PEQ, semua PEQ. Lalu ini untuk PEQ-nya ini nggak saya link, tapi posisi sendiri-sendiri. Jadi PEQ A sendiri, PEQ B sendiri-sendiri. Oke. Selanjutnya untuk mode VIR-nya sebentar, ini saya posisikan sama seperti bawaan saja. Nah ini oke, delaynya juga sama saya buat bawaan.
Terus untuk crossovernya ini yang menentukan. Jadi crossover output ini menentukan pengaturan teman-teman. Jadi nanti yang ini inputnya mau diambil dari mana, outputnya dari mana. Kalau saya tetap pilih model crossover yang seperti ini. Oke ya. Ini teman-teman lihat ya. Input A keluar ke 1. Nah, sekarang kita edit. Ini saya pakai 1 kali filter. Jadi nek nggak dikasih filter, teman-teman nanti nggak keluar crossover. Nah ini. Jadi ini saya buat mode 1 kali filter. Terus untuk routingnya input A dan B. Artinya apa? Nomor 1 ini saya input A dan B dengan catatan dikasih 1 kali filter, 1 kali crossover. Ini. Terus yang kedua, nomor 2 sama. Ini saya buat input A dan B, saya buat sama 1 kali filter. Oke ya. Terus sama ini dibuat 1 kali filter, kita buat routingnya A plus B. Sama kita buat A plus B, kita buat 1 kali filter. Sama kita buat, nah, 1 kali filter A plus B. Yang nomor 6 sama 1 kali filter routingnya A plus B. Artinya apa? Artinya kita membuat sistem mono. Jadi A dan B saya masukkan ke sini. Terus A dan B saya masukkan ke sini. A dan B saya masukkan ke sini. A dan B saya masukkan ke sini. A dan B saya masukkan ke nomor 5, A dan B saya masukkan ke nomor 6. Jadi sudah saya routing seperti ini. Lalu selanjutnya pos EQ-nya masih saya ikuti peraturan dari sananya aja. Nomor 1 PEQ, nomor 2 PEQ. Sama ya. Limiternya juga sama, nomor 1 sampai dengan 6 ada limiternya semua. Untuk mono delay-nya sama, kita buat sesuai settingan pabrik aja. Sekarang kita load. Jadi kalau di DLMS yang biasa ini biasanya namanya metrik ngono tok. Tapi kalau di produknya DBX ini ya ruwet ini. Nah, teman-teman ora belajar ya angel. Lah ini. Jadi nanti routingan saya seperti ini ya. Jadi di input ini sudah lengkap seperti ini fiturnya. Dengan catatan A dan B saya direct ke output 1 2 3 4 saya semua direct A dan B. Dan yang kedua di A dan B semuanya juga sudah ada crossovernya. Oke, langsung kita ke crossover. Contohnya, Mas kita mau membentuk ini crossover sudah ada ya. Caranya diklik crossover. Terus kalau ini posisi nomor 2. Kalau ini posisi nomor 2, berarti ini posisi yang kita edit nomor 2. Diklik lagi nomor 3, klik nomor 4, klik nomor 5, klik nomor 6, klik nomor 1. Kita ngedit nomor 1 berarti diklik nomor 1. Lalu selanjutnya kita lakukan pemotongan frekuensi. Nah ini kita pakai low pass filter dulu. Low pass filternya saya buat subwoofer ya. Batas atas saya sub saya 121. Nah ini 121 pakai BW24. Ini ya untuk slope-nya teman-teman lihat ada slope-nya ada BS12, BW, Butterwood, LR. Jadi ada beberapa potongan frekuensi sudah bawaan slope dari pabriknya. Ini saya pakai BW24. BW24 ini slope yang saya gunakan. Ini slope. Terus high pass filternya saya potong di 35 34 pakai BW24 juga. BW24 ya, BW24. Ini saya menentukan crossover untuk subwoofer. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal ngedit yang nomor 2. Yang nomor 2 untuk line array, maka saya akan edit. Nah, akan saya edit high pass filter. Low passnya nggak usah. High pass filter saya edit line array saya di 121.
Ini contohnya kita mau digunakan untuk FOH, pakai BW24 sama. BW24 high pass filter 121 pakai BW24. Seperti ini output 2, ini output 1. Ini. Terus gain ini saya kurangi di line array saya. Line array saya gain ini saya kurangi sampai dengan 2,5 dB. 2,5 dB. Oke, sudah jadi. Terus harus teman-teman melihat ya, untuk input output nanti ada polaritas dan juga fase. Ini harus di off kan kalau teman-teman nggak pengen balik. Ini harus diceki ya teman-teman, karena bawa dari pabrik ini kadang ada fasenya dibuat 180. Ya suaranya mesti aneh. Nah teman-teman nanti nggak dicek dulu. Ini nomor 1 off. Aduh. Ini nomor 1 off, 2 off, 3 off, 4 off, 5 off, 6 off. Ini sudah saya pastikan tidak kita lakukan polaritas di input A dan B sama posisi dari pabrik seperti ini nih, kita manut sama versi pabriknya. Oke ya. Nih, kalau teman-teman nanti mau balik polaritas tinggal diklik ini. Nah, ini bisa di on kan. Polaritas plus bisa main, fasenya bisa 0, bisa dibuat 180. Keren ini. Jadi ada fase dan polaritas. Dengan dua jenis fitur ini teman-teman bisa membalik polaritas dan juga membalik fase sedemikian, iso sampai 180. Kita buat 0 ya. Buat 0, posisi off. Kita off kan aja ya teman-teman, off. Nggak usah dibalik polaritas. Oke. Sekarang sudah selesai. Nek pengen teman-teman nge-EQ tinggal masuk ke PEQ A dan B. Berarti ini A dan B kita EQ ya. A dan B di EQ. 1 di EQ, O2 di EQ. Mana yang mau di EQ silahkan. Ini tidak ada yang saya EQ, hanya kita potong frekuensi. Delay nanti saya atur. Delay saya buat 8 milisecond. Satuannya bisa dibuat ini meter juga bisa ya, satuannya dibuat meter bisa 0,1 meter. Nah 0,1 meter, 0,19 meter tergantung teman-teman seleranya kayak gimana. Oke, sudah jadi. Sekarang teman-teman ya, kita tinggal coba, kita bawa ke depan, langsung kita tes suara produk dari DBX 260. Untuk fiturnya banyak banget ya teman-teman. Ini tadi baru saya buka konfigurasi, tapi konfigurasi dasarnya ya ini. Yang jelas kita menentukan input A, B, dan B salah. Inputnya 2 itu routingannya biar nggak salah. Yang kedua motong crossover, ketiga ngatur delay, kompres, limit yang dibutuhkan. Itu yang paling penting. Jadi ya wis ini sebenarnya. Yang paling dibutuhkan adalah crossover, EQ, delay, input, menentukan input dan output tadi. Kalau fitur-fitur yang lain itu tak rasa ini memang fitur, contohnya ya, kalau kita mau pakai secara otomatis, jadi di preset DBX ini enak serba otomatis, termasuk speaker produk JBL sendiri, produknya Harman, dan juga produk-produk dari Yamaha dan lain-lain. Pokoknya speaker mahal-mahal itu wis ada preset. Teman-teman enak aja nih. Jadi kalau teman-teman nanti sudah punya speaker racing versi dia, tinggal di preset mentok. Ayo kita bawa ke depan Mas Wahyu. Oke, sekarang laptop soundcard kita tinggal bawa ke depan dan nanti langsung kita coba. Tak tes langsung suaranya. Gimana Mas? Suaranya kalau pakai DBX beda apa enggak? Teman-teman nanti dengerin sendiri. Kita tinggal nyoba bagaimana untuk kualitas suara dari produk DBX hari ini. Out 1
bisa outdoor line array. Ini ya, bisa teman-teman lihat Mas Wahyu. Ini langsung buat subnya tadi nomor 1, nomor 2 line array. Ini input yang dari soundcard saya. Nah ini. Langsung aja kita cek sound. Saya nyalakan DLMS-nya. Oke, nah teman-teman mesti ada yang tanya lagi, Mas, sebenarnya DLMS itu apa sih? Jadi DLMS itu untuk kepanjangannya Digital Load Management Speaker System. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan DLMS sudah pasti menggunakan sistemnya digital. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan crossover analog, sudah barang tentu teman-teman nanti akan terbiasa pakai analog, nanti akan beda sini ya. Nah, di sini juga ada tulisannya. Nah, ini on speaker management system. Jadi kalau kita menggunakan digital load speaker management system, otomatis yang pasti speaker kita akan lebih bisa tertata. Oke ya, langsung kita coba ya, sesuai dengan pengaturan saya tadi. Out 1, out 2, kita cek lagi ya. Out 1 BW24. Kita cek lagi biar tidak ada kesalahan. Nanti ada kesalahan. Egg pass filter BW24, 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 egg pass filter. Nah ini terus untuk nomor 2 lah, ini nomor 2 sloopnya keliru teman-teman. Nomor 2 kita ubah dulu sloopnya menjadi BW24. Oh iya, kita nggak potong itu. Sorry teman-teman, benar. Karena ini bukan. Nah ini sudah BW24. Oke, sip. Kita tinggal coba nyala. Volume kita buka. Ini mute dulu ya. Mute kalau di back cuma di outnya. Kalau inputnya nggak ada mute. Jadi golek mute gue. Ini inputnya nggak ada mute. Adanya cuma di outputnya aja. Ini saya nggak pakai mixer ya. Ini cuma ini ngambil LR dari soundcard. Ayo maju, terus dipotong. Gitu. Sesuai. Oke, langsung kita tes, langsung kita coba.
kalau menurut saya sendiri, kalau untuk kualitas preamp yang jelas jernihnya lebih dapat, itu yang pertama. Yang kedua, latensinya rendah. Jadi latensi itu kalau teman-teman mungkin pernah mendengarkan speaker, Mas, itu twitternya kok enggak bersamaan datangnya sama speaker mid-nya atau speaker low-nya. Itu frekuensi ya. Jadi itu bisa disebabkan kalau teman-teman menggunakan mixer yang kurang baik, DLMS yang kurang baik. Jadi mixer juga berpengaruh sekali. Makanya kenapa kalau kita Jackson selalu menggunakan soundcard. Nah, kenapa kok nggak pakai mixer, Mas? Kan mixer banyak. Karena mixer kalau apalagi yang harganya murah itu latensinya tinggi. Jadi kalau kita buat Jackson, kita buat musikan itu nggak nyaman. Jadi mungkin mite kenceng, twitternya tenggelam, twitternya telat-telat dan lain-lain. Makanya kenapa kita menggunakan produk Focusrite. Ini kecil harganya tapi mahal. Ini harganya 3,4 juta ya segini. Nah dibelikan mixer dapat 16 channel ini. Ini ya 34 juta. Harganya kecil segini tapi preampnya bagus. Nah terus ini harga memang mahal. Tapi buat teman-teman yang memang main audio system yang model pro, saya yakin tidak akan rugi membeli produk dari DBX original. Ingat original ya, jangan yang KW. Original. Nah yang KW nggak ada. Model-model kayak preset bawaan JBL dan yang nggak ada. Isinya paling ya crossover itu kalau KW. Jadi kalau KW nggak akan ada fitur-fitur sedemikian rupa yang lengkap karena memorinya kan harus begitu besar. Jadi ini meskipun ini kecil mungil, harganya mahal tapi memorinya banyak. Jadi teman-teman kalau nyimpen program di sini bisa banyak, presetnya banyak, customannya banyak sesuai dengan yang teman-teman selerai. Kayak gimana settingannya di DBX 260 ini sudah komplit, super komplit dengan kualitas yang bagus. Oke ya, terima kasih buat teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau nyoba langsung aja datang ke sini. Kalau mau beli online langsung aja WA atau teruskan kita. Sampai jumpa semuanya.